Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Interaktif Persebaran dan Dampak Bencana Alam di Indonesia berdasarkan lokasi, jenis, dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Cecilia mewakili presentasi kelompok 1 dengan judul Analisis Interaktif Persebaran dan Dampak Bencana Alam di Indonesia berdasarkan lokasi, jenis, dan waktu. Yang di mana anggota kelompok saya itu yang pertama Algi Iksan pertama, Cici Cecilia, Estefani Pandiangan, M. Faiz Ramadan, Taufik Wibawa, dan Diki Andika. Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana. Banyaknya data bencana yang besar dan kompleks membuat analisis manual sulit dilakukan. Karena itu, visualisasi diperlukan agar pola tren dan dampak bencana dapat terlihat dengan jelas dan mudah dipahami. Tujuan di sini kami menganalisis persebaran bencana alam di Indonesia berdasarkan lokasi, jenis bencana, dan waktu, lalu mengidentifikasi dampak bencana terhadap korban, jenis, dan kerusakan fisik, menyajikan visualisasi data interaktif untuk menghasilkan insight yang berguna, lalu mendukung upaya mitigasi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana secara lebih efektif. Dalam metode penelitian ini, kami mengambil data dari dataset BNPB di Kaggle mencakup periode tahun 2018 hingga 2024. Dataset ini berisi atribut lengkap seperti tanggal kejadian, provinsi, kota, jenis bencana, dan dampak berupa jumlah korban serta kerusakan. Nah, di proses processing ini, sebelum dianalisis, data dibersihkan melalui penyeragaman format tanggal, pembersihan angka, penghapusan duplikat, penyamaan kategori bencana, serta pemisahan entry seperti gempa bumi dan tsunami, menjadi dua jenis bencana yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari dashboard kami. Hasil dari dashboard kami yang pertama itu tren kejadian bencana, yaitu line chart. Yang di sini visualnya menunjukkan bahwa jumlah bencana naik turun setiap tahun. Tahun 2021 menjadi puncak kejadian dengan jumlah bencana tertinggi selama periode analisis. Setelah 2021, jumlah kejadian mulai menurun terutama pada tahun 2024. Lalu yang kedua ada jumlah kejadian berdasarkan jenis bencana. Pada bar chart terlihat bahwa banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dengan jumlah kejadian paling tinggi. Cuaca ekstrim berada di posisi kedua, lalu tanah longsor dan kebakaran hutan lahan cukup tinggi meskipun tidak setinggi banjir. Lalu ada sheet ketiga yaitu jumlah korban per jenis bencana. Hasil pada grafik korban menunjukkan bahwa gempa bumi menyebabkan korban paling banyak meskipun frekuensinya lebih rendah dibanding banjir. Lalu ada top 10 provinsi dengan korban kematian tertinggi, yaitu pie chart. Di sini visualisasi pie chart memperlihatkan bahwa satu provinsi sangat mendominasi dengan lebih dari 8.000 kematian, provinsi lainnya jauh lebih rendah, sebagian besar di bawah 1.500 kasus. Lalu ada sheet kelima yaitu persebaran lokasi kejadian bencana. Kami menggunakan map chart berdasarkan peta persebaran bencana. Bencana tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa provinsi mengalami kejadian lebih padat, terutama di wilayah rawan banjir hingga rawan longsor dan daerah berpopulasi tinggi. Dari hasil proyek yang kami buat ini dapat disimpulkan bahwa analisis interaktif bencana alam Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan pola kejadian, persebaran wilayah, tren waktu, dan dampak korban secara lebih jelas melalui visualisasi tabel. Bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan cuaca ekstrim, menjadi jenis yang paling sering terjadi. Sementara itu, bencana geologis seperti gempa bumi, meskipun lebih jarang menimbulkan korban jiwa yang lebih besar, analisis spasial mengidentifikasi provinsi dengan kejadian tertinggi dan analisis temporal menunjukkan fluktuasi tahunan dengan puncak tahun 2021. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.